kabar? Kok dicolong sih? Itu colong kan apanya? kata-kata saya. Gitu ya? Seharusnya gimana? Evan, apa kabar? Oh, kabar saya rempong. baik. Aku yang rempong harusnya. Oh gitu ya. Rempong itu adalah salah satu makanan khas Banyuwangi. Ada sego. Tempong. Oh beda ya? Ya ada segonya itu loh. Sego tempong. Oh sego tempong. Beda Iya. ya. Kalau kita mau makanan gak asik kalau tanpa minuman. Iya, betul. Dan pemirsa, hari ini kita ketemu lagi dalam acara Ngopi, Ngobrol Happy. Seperti kita berdua yang happy hari ini ya. Kenapa sih kamu kayaknya happy banget? Baru masuk, bawahnya Happy udah. kali lihat ini office saya cerah-cerah. Baru. Finally kita ketemu lagi di ngopi loh. Oh iya sih. Tapi kayaknya kok kamu ngikut-ngikutan kemarin kan kita nggak jajan warna coklat ya? Oh iya ada coklatnya. Sedikit aja ya? mirip, iya. Jadi ngopi kita hari ini pemirsa, memang kita kedatangan orang-orang dari dunia pendidikan. Siapa tuh? Bisa Kayaknya tahu? orang-orang hebat ya ini. Orang-orang hebat. Ini kalau kita lihat dalam flashback beberapa hari ini, kan di NTV banyak sekali kunjungan Iya, siswa. betul. Jadi ada hubungannya. Oh, ada hubungannya ya, Ya Mas, udah, ya? kita panggil. Kita sambut inilah Pak David dan Bu Rusda. Selamat datang di Ngopi, silakan. Selamat datang. Nah, ini dia. Selamat datang di Ngopi. Iya. Sebentar, ini kayaknya beda suasana ya. Iya. Dua orang ini tangannya tuh satunya dingin, satunya kok panas. Kenapa? Karena saya sangat semangat sekali. Sangat semangat sekali. Oke lah, Oh. silakan duduk dulu. Ya, mau di mana ini? Nah, kita kenalan dulu ya. Iya. Ternyata ini tamu kita istimewa hari ini ya. Dan pemirsa Oke. yang betul, hari ini kita kedatangan tamu dari SMKN 2 Tegalsari Banyuwangi, salah satu sekolah yang mempunyai jurusan BDP. Apa itu BDP? Mau tahu? Mau dong. Kita kenalan dulu sama orangnya. Oke. Iya. Oke, kalau boleh tahu BDP itu apa sih? BDP itu broadcasting dan perfilman. Oh, perfilman. Hmm. Jadi banyak singkatnya, ada BCF, ada BP. Iya, banyak yang nyebut Iya. BCF ya. Kalau BP itu apa sih? Sama. Broadcasting dan Broadcasting perfilman. Oh Perfilman gitu. juga. Cuma bedanya nggak ada D-nya gitu ya? Nggak ada, D-nya Iya. dan kan. Oh gitu. Kamu kok tanya BDP-nya dulu sih? Gak tanya orangnya ini siapa namanya? Bisa gitu Oh kenalan. iya, Minta boleh kenalan nama, dulu nomor dari HP gitu. bapaknya Ya, siapa? nama saya David Susilo-Wijaya. Oke. Saya juga guru di salah satu SMK di Banyuwangi, di SMK Negeri 2 Tegalsari. Ngajar juga di BDP tadi. BDP. Oh, kan. Kalau Ibu, Yang di sebelah saya, boleh dong dikenalin juga. Iya, saya juga rekan kerja dari Pak David. Oke. Saya Bu Rusda. Kami ngajar di broadcasting dan perfilman di SMK Negeri 2 Tegalsari. Kan sama-sama dari SMKN 2 iya, dari jurusan yang sama ya Iya. ternyata. Biasanya kalau ngomong jurus itu kan biasanya ada di perguruan silat ada jurus gitu kan. Mm-mm. Sekolah juga ada jurusannya ternyata. Iya dong, Iya dong. kan SMK. Iya. Oke. Ini kita kalau ngomong tentang SMKN 2 Tegalsari ya, siapa sih sebenarnya SMKN 2 Tegalsari itu? Nah, kita juga perlu tahu dong, bisa dijelaskan sedikit. Ini saya juga. Boleh. Oh, kamu aja loh, silakan loh, kamu aja loh. Saya dong. Ya baik, saya jawab. Jadi saya menjawab yang dari masyarakat. Kalau orang mendengar SMK Negeri 2 Tegalsari itu ada yang nyebut gedung coklat. Karena Kenapa? gedungnya coklat. Oh, Warnanya iya. coklat. Warnanya coklat. Ini kan putih ya, betul. Oke. Terus ada yang nyebutnya SMK-nya Pak Anas. Padahal juga ya milik juga sih sebenarnya. Pondok pesantrennya tapi. Pesantrennya kan bersebelahan kayaknya Bersebelahan, itu ya. betul. Terus yang ketiga itu biasanya mepet kuburan. Jadi memang SMK. Enggak, memang lokasinya mepet kuburan. Jadi ada yang menyebut SMK kuburan gitu? Ya enggak juga sih, Pak. Terus? Ya nyebutnya pinggir kuburan. Oh gitu. Oh. Saya dengar kuburan horor juga rasanya nih ya. Iya ya, agak Tapi ngeri agak jauh dikit sih. ya. Agak jauh. 2 meter, 3 meter, 10 meteran. 10 meter. Jauh. Ya deket itu kalau 10 Ya. meter ya. Jauh itu 3 kilo. Tapi kan karena kuburannya terlihat dulu daripada SMK-nya. Oh gitu. Pinggir jalan kuburan. Ternyata di situ ya. Ya. Kalau Luna sendiri dengar SMKN 2 Tegalsari ini apa enggak sih? Ya lumayan lah ya, mungkin tapi agak sudah semakin akrab karena kemarin-kemarin kan banyak yang kunjungan ke sini. Kamu ini bocorin rahasia aja. SMKN 2 Tegalsari sendiri ini sejak kapan sih berdirinya? Tepatnya di minggu ketiga bulan Juni 2015 itu kita sudah melaksanakan pembelajaran. Oh. Jadi di kurang lebih 8 tahun dari tahun sekarang itu sudah melaksanakan pembelajaran, langsung mendirikan 4 jurusan yang berbeda. Apa tuh?
ya ada broadcasting, multimedia awalnya. Oh iya, Ya, multimedia. Awalnya multimedia, terus ada arsitek bangunan, ada pengolah pertanian dan ada kreatif tekstil batik itu. Awalnya itu. Oke, Oh, Pak, ada kalau boleh budget. tahu kenapa sih MM kok diganti ke BDP? Nah, itu ceritanya panjang, tapi saya sikat aja. Oke. Jadi ceritanya itu kita mendapat program nih, program pusat keunggulan. Oke. Nah, di mana program itu kita harus membuat, kalau di dunia umum kita itu kayak membuat CV lagi gitu. Jadi seolah-olah di dalam sebuah sekolah itu, lembaga itu harus mendirikan sebuah CV. Nah, CV-nya itu pas kebetulan multimedia yang dituju waktu itu sama kepala sekolah. Oh, gitu. Tapi kalau dengar dari suaranya pemirsa ya, ini percaya atau nggak percaya, dari suaranya Pak David ini komersil banget loh, kayaknya layak jual juga ini. Makanya ada di broadcasting. Oh gitu ya. betul. Kalau Berza sendiri, ketika berkolaborasi dengan Pak David, gimana rasanya ini? Saya rasa sangat menantang. Kenapa tuh menantangnya? Ini. Saya sangat semangat ya untuk Oh. di broadcasting dan perfilman, karena kalau sebelumnya di multimedia itu kan ada banyak bidang ya, mulai dari percetakannya, desain grafis atau desain grafis, filmnya juga ada. Bener-bener multi ya, mencakup semua ya. Benar sekali. Terus kok saya ngomong ya Pak? Berarti Apa-apa? Enggak, yang Desain. medianya gitu loh. Oh, fotografinya. Hmm. Cuma yang tahun ini, udah 2 tahun ini kita dapat program tadi yang SMKP Cup sekolah tadi, kita baru ke broadcasting dan perfilman, itu yang benar-benar menantang buat baik dari gurunya maupun ke siswanya juga ini. Kayak gitu Mas. Karena emang namanya penyiaran ya, itu kan dunia yang luar biasa baru sih untuk di daerah Tegalsari gitu, penyiaran Oh, dan juga iya. perfilman kayak gitu. Jadi rasanya wah, tantangan banget ya bisa kerja sama Pak David dan teman-teman dari SMK Negeri 2 Tegalsari. Oh, Jurusan gitu. baru ya. Ya, tapi saya tuh pernah dengar juga ya di SMKN 2 Tegalsari, kan BDP masih baru ya. Itu ada prestasinya loh. Apa tuh? Keren nih. Iya benar. Soalnya saya itu pernah mendapat dulu sekali tahun 2015 ya. Enggak. Itu saya pernah dapat satu paketan, isinya itu batik. Wih, keren. Paham maksud saya? Apa? Siapa tahu kita di endorse gitu. Pak. Modus ya. Iya, Boleh, kan harus boleh. gitu. Jadi harus diakui loh ya. SMKN 2 Tegalsari ini selain jurusan baru BDP, ini 2 orang yang hebat ini, mereka juga punya prestasi di bidang batik. Iya, boleh dong sedikit bocoran, Pak Ya. David atau Berusdani? juara 1 nasional. Wih, kan. Nasional. Siapa tahu bisa Itu keluar. 2 tahun internasional. berturut-turut benar? 3 tahun. Tiga 3 tahun. kali berturut. 3 kali berturut-turut. Ya, Wow. di tahun keempatnya waktu itu yang kejuaraan nasional ditiadakan. Oh, kenapa? Ya kurang tahu. Jadi cuma di level provinsi. Jadi memang yang mentiadakan dari pusatnya, Begitu. bukan dari kitanya. Nggak pengen komplain gitu? Nggak tahu, kata mereka juga sudahlah masa ya ini terus yang. Nah, wes. Saya mau tanya itu sebenarnya. Atau mungkin karena sudah selalu sering juara gitu, nggak boleh ikut gitu. Padahal Ya itu sesuatu yang Padahal kan membanggakan nggak ya. apa-apa ya. Kenapa? Ya, Padahal kan nggak apa-apa ya kalau juara terus. Iya, itu bisa mengangkat batik Banyuwangi kan sebenarnya. Tapi dengan tidak adanya kompetisi itu berpengaruh nggak sih sebenarnya ke yang jurusan batiknya, bukan BDP-nya? ya berpengaruh. Pengaruh. Iya, tapi ya nggak signifikan juga. Sebenarnya tidak ditiadakan full, tidak. Cuma di level nasionalnya itu masih ditiadakan. Gitu. Jadi cuma level provinsi. Nggak tahu nanti tahun-tahun berikutnya mau diadakan lagi apa enggak. Amin, semoga gitu ya. Iya. Berarti nggaknya siap-siap juara lagi ini. Amin. Amin, diaminin dulu ya. Kalau dari BDP-nya nggak ada kompetisi kejuaraan itu? Kita Misalnya ikut tingkat juga. kabupaten. Sama ikut juga. Iya. Cuma kita gugur di kabupaten, di Wilkar, belum sampai ke provinsi dan nasional. Gitu. Kok Tapi bisa sudah gitu? ada niat ikut lomba kan udah keren ya. Sudah. Iya. Ikut terus kalau Iya. lomba. Meskipun belum di broadcasting dan perfilman, sebenarnya kita juga anak-anak sebenarnya buat karya-karya juga pada waktu dari jurusan multimedia dulu. Iya. Dan kami dan anak-anak ya, karena saya merasa kalau guru kita cuma membimbing ya Pak ya, tapi kalau anak-anak yang semangat berkarya itu sampai benar-benar ngirim ke Bojonegoro dulu pernah juara, di Banyuwangi juga pernah. Saya rasa Wih. itu ya luar biasa sih semangatnya Luar anak-anak biasa. untuk meneruskan kompetisinya. Jadi, tadi menyemangati, memberi motivasi ya. Iya, Ada mendukung lagi dari loh. belakang ya. Bukan ada lagi biasanya, Kenapa? memarahi.
Jangan keras-keras yang itu ya. Enggak, saya cuma ngomong, coba kita berempat yang mau. Iya. Dan kita akan lebih mengulik lagi, lebih banyak lagi tentang SMKN 2 Tegalsari ya, karena banyak yang ingin diketahui, terutama Iya. tentang BDP. BDP. Tapi jawabannya jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Ngopi, Ngobrol, Happy. Anda masih bersama kami dalam Ngopi, Ngobrol, Ngobrol, Happy. Masih bersama narasumber kita yang hebat-hebat ini. Oh, nggak sadar ya? Iya, kamu gitu, saking happy-nya mesti gitu, sukanya. Emang, Sorry. Balik gini bisa. Aduh. Gimana rasanya? Dulu Luna kan, setahu saya kan juga dari SMK ya? Dulu Iya, BDP juga? SMK. Kalau saya multimedia, tapi masih di bawah multimedia. saya transisi multimedia ke BDP. Oh, lo ternyata dia jurusan Sama sama. berarti. Iya, loh. Iya. Mungkin bisa tukar pengalaman nanti ya? Iya, Mi. Bisa. Bisa ya. Pak David sama Bu Rusda ini kalau ngomong ya, ada transisi ya dari multimedia ke BDP. Ini saya bayangkan kok tiba-tiba berubah. Iya. Kayak sulit banget. Itu tantangannya dihadapi apa ketika awal-awal ada transisi atau perubahan itu? Kalau ngomongin tantangan kayaknya luas banget ya, Mas. Karena memang ini tuntutan juga ya dari kurikulum yang memang di tahun kedua ini multimedia di SMK manapun di Indonesia itu Iya. memang harus mengerucut pada beberapa jurusan yang lebih lebih minor mungkin gitu ya. Misalkan dia di animasi, bidang animasi, atau menjurus kepada desain grafis atau DKV gitu. Lah kita di SMK 2 itu memilih untuk lebih kepada ambilnya di broadcasting dan perfilman. Jadi kalau mau tantangan kayaknya sampai ke kurikulum, akhirnya emang jadi sekolah juga ada tantangan. Dari Banyak para guru ya. juga. Dari Kan harus beradaptasi dengan jurusan baru kan susah ya. ya bener banget. Jadi Pak Masa luas banget nih harusnya. Luas banget. Iya. Ya setidaknya mungkin adalah Oke. beberapa yang disampaikan. Tantangannya mungkin saya pusing. Ya, misalnya gitu loh ya. Kalau Pak David saya lihat nggak pusing dia. Ya, pusing sama sih Mas. Masa? Pusing. Cuma isolasinya gini aja. Oh gitu. Pusing tapi bahagia gitu ya. Ya, karena bersyukurnya saya gini, karena dari multimedia yang plural kan, banyak kan, ada animasi, ada desain grafis, fotografi, videografi itu jadi mengerucut jadi satu. Mengerucutnya di BDP tadi, broadcasting dan perfilman yang dimana di sana lebih fokus pada videografinya dan fotografinya memang di sana. Juga penyiarannya, broadcasting. gitu. Tadinya kan peluru banyak sekali yang harus dipelajari kan. Jadi anak-anak mungkin akan sibuk dan akan pusing sih harus fokus kemana. Kalau sekarang kan sudah jelas, oh fokusnya ke ini gitu. Oh, gitu. Tapi pernah nggak sih ngalamin stres gitu ya Lu ya? Iya. Kan ini juga berat kan ya. Saya kalau Kan guru juga manusia gitu kan. iya, gue juga manusia. Berita pernah stres gitu? Atau sempat mungkin, udah saya besok nggak mau BDP lagi, pindah ke jurusan koki gitu bisa. Tiba-tiba tata boga ya. Sempat mau kayak gitu. Atau kok Pak David tahu? Ya kan cerita-cerita satu jurusan. Oh gitu. Oh. Iya, benar-benar. Karena memang dulu itu kalau saya secara pribadi emang lebih ke desain grafis. Akhirnya tantangan banget gitu loh ke perfilman sama penyiaran gitu. Apalagi kan ngomong kayak gini tuh wah luar biasa gitu ya. Apalagi anak-anak ya. Iya. Kayaknya seru-seruan mereka aktif di TikTok, di sosmed atau di Instagram dan sebagainya. Tapi ternyata kalau untuk ngomong di depan kamera atau depan umum juga belum terbiasa juga gitu. Itu juga tantangan tersendiri sih. Beda ya, kamera HP sama kamera beneran beda ya. Tadi kan luar biasa gitu ya. Tapi ini luar biasa dalam arti luar biasa bahagia, luar biasa stres, luar biasa tertekan. Usahanya sih Mas. Usahanya memang. Usahanya. Usahanya untuk kita menyesuaikan diri di sesuatu yang baru tadi. Ya walaupun di multimedia kita mempelajari BDP juga. Cuman di BDP itu kita lebih dituntut untuk menjurus pada satu konsentrasi. Jadi videografi dan penyiaran harus seperti ini, seperti yang diajarkan di NTV kan seperti itu. Tapi saya lihat kayaknya Bu Rusda itu asik aja ngomongnya enak. Mungkin sudah mulai terbiasa dengan BDP, ada podcast gitu ya di dunia public Dari wajahnya speaking. kelihatan kan ya, kelihatan tertekan maksudnya. Amat loh Mas. Oh enggak ya? Sejujurnya mungkin awal tadi ya stres, jangan stres teman-teman. Tuh kan. Kalau enggak gitu apa sama hadiahnya ya ternyata. Tantangan saya juga loh untuk buat podcast
sendiri beneran. Akhirnya ayo anak-anak kita kayak gitu. Oke. Bisa mengikuti ya Pak tadi juga ya sama Iya. teman-teman. Berarti di sisi lain walaupun itu harus berubah drastis ya, ternyata kan ada ilmu baru ya, nyaman ternyata. Nah, di tengah kesulitan beradaptasi itu gimana sih cara Bapak Ibu guru menangani hal tersebut? Berkumpul pasti harus itu, kita harus berkumpul, kita komunikasi satu jurusan, tukar pikiran di sana, bercanda juga, ngopinya juga nggak lupa kan. Ngopi. Jadi pada intinya kita harus bertemu ya Mas. Jadi Talk gitu ya, gimana? Betul. Didiskusikan ya. Jadi kalau hanya 1-2 orang pikirannya cuma 2, tapi kita ada 6, berarti ada 6 pikiran di sana, diskusi jadi 1, nanti ketemunya apa. Keren, musyawarah ya. Tapi kalau semakin banyak orang sebenarnya semakin bagus, banyak ide ya. Tapi untuk menjadikan satu misi, satu visi, satu keinginan. Iya kan nggak semua orang kan pikirannya nggak sama ya. Betul. Misalnya Pak David sama Bu Rusda aja lah pengen makan ya. Satunya nasi goreng, satunya capcay. Ini menemukan jalan atau titik temunya gimana? Sudah pecel aja gitu. Nasi goreng dikasih sayur. Kan Bukan bisa. dua-duanya ya. Tapi kan udah kita bagi nasi goreng separuhan, capcay separuhan gitu. Tapi untuk bertemu sulit nggak sih untuk guru-guru ini? Bertemu enggak sih? Nggak Ya, ya. satu ruangan kerja cuma dipisah sekat cewek sama cowok gitu aja. Oh. Oh, jadi sekat gini. Kamu gimana? Intip-intip ada dikit sekatnya. ya. Sekat full kayak Ikhwan dan Ahwat gitu. Tapi kan sekat gini. Noleh. Sebenarnya nggak ada kesulitan saya rasa masalah komunikasi ya, karena selama visi misi organisasi sama, saya rasa nggak ada tantangan yang banget gitu loh. Apalagi kan kita bukan hanya sekedar guru-guru di SMK 2 juga ya, nanti ada MPMP juga, luas, yang saya rasa nggak akan susah kok untuk kita tuh menyamakan. Oke. Berarti bener loh. Tadi kan Pak David itu bilang gini. Apa sih Rusda itu yang nggak bisa? Wih, iya ya. Terbukti kan dia? Iya. Terbukti bahwa dia itu ternyata bisa ya. Iya. Kalau Proses. di BDB sendiri tuh sistem belajarnya kayak gimana? Di BDB itu sebenarnya dari dulu ini kita terapkan metode PJBL, Project Based Apa itu? Learning. Gimana? Project Based Learning. Oke. Nah, jadi kita basisnya project. Jadi belajarnya kalau zaman kita dulu ya masih kita kan sudah, kalau saya sudah kepala 3 itu dulu belajarnya guru menjelaskan, kita mendengarkan, Kurikulum kita mencatat. Merdeka ya namanya ya. Betul. Oh, Bagian iya. dari kurikulum Merdeka. Oke. Jadi anak-anak itu dikasih satu project di mana dia harus menyelesaikan dengan baik dengan job sheet yang sudah disediakan oleh gurunya, dan guru hanya sebatas fasilitator di sana, Mas. Jadi Memberi bukan- evaluasi, kritik dan saran Betul. gitu ya. Jadi guru tidak threat center, tidak. Jadi hanya fasilitator ketika si murid itu mulai kesulitan. Pak ini gimana kok ada yang sulit dari job sheet-nya? Baru dikasih solusi Betul. gitu. Jadi bukan salah satu sumber dari ilmu pengetahuan di sekolah. Gitu. Justru anak-anak sendiri itu yang menciptakan ide kreatifnya mereka. Tapi Kita kan di hanya sisi memantik lain aja. bisa mengembangkan kemampuan dirinya ya Betul, si para betul. siswa-siswi. Jadi dari proyek itu kan nanti anak-anak jadi paham dan penasaran. Ini kok ada yang kurang, terus Iya, ada yang- kesulitan. Betul. Kayak gitu. Ternyata gitu. Dulu zaman saya nggak ada seperti itu. Sama Mas. Dijelasin dulu secara teori baru praktek gitu ya. Sekarang praktek Dulu dulu. pulang bawa satu buku ini PR semua. Sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada. Hah? Oh iya, sekalian. 45. Iya. Dulu kan sistemnya itu CBSA. Apa itu? Catat buku sampai akhir. Waduh. Saya Bukunya serius tebel-tebel dengerin, gitu Mas. ya? Hah? Serius dengerin barusan CBSA. Ternyata Iya, nggak taunya itu. ya itu catat buku sampai akhir itu berlaku dulu. Iya. Tapi kayaknya enjoy saja ya kalau jenengan berdua. Tapi hari ini nanti ada siswa yang dibawa ke sini. Ada. Ada siswa yang dibawa ke sini. Ada. Ada. Nanti kita akan lihat dulunya. Tapi kita juga pengen tahu ya dari sekian banyak hal yang dialami dalam masa transisi. Ya. Ada nggak sih satu hal saja yang menjadi kesulitan yang sampai itu masih ingat betul ini loh kesulitan pokok yang saya alami ketika beralih dari MM ke BDP. Yang paling diingat gitu ya. Saya dulu polisi dulu. Oh iya. Kalau saya sendiri mungkin adaptasi Mas ya. Adaptasi saya dengan BDP itu sendiri, adaptasi dari saya dengan anak-anak, di mana mereka harus mempelajari sesuatu hal yang baru, yang pikiran mereka pikirannya multimedia. Mereka harus fokus, saya harus ke fotografi Pak. Nah, kita mengenalkan sesuatu hal yang lain itu yang menjadi tantangan kami di sana. Terus juga
warna kan biasanya kalau dalam satu kelas itu ada warna, ada yang anak yang memang gampang nyantol, Oh, ada yang iya. sulit. Nah itu yang jadi tantangan. Itu berarti berhubungan dengan SDM dan skill masing-masing gitu Betul, ya. iya. Tapi sulit nggak ngadepi gitu? Enggak, saya ketemu anak-anak sudah senang. Sudah senang. Sudah ada inspirasi lah. Wih. Kalau berusaha nggak pernah mengalami kesulitan, percaya deh, ya kan? Semuanya Iya, di iya, Pak. Kayak gitu Pak. Semuanya ada tantangannya. Saya rasa seperti itu. tergantung menyikapinya ya. Iya, benar sekali. Apalagi kalau menurut saya ya tantangan terbesar itu malah penerimaan masyarakat terhadap jurusan ini. Karena kalau dulu multimedia kan dulu kalau multimedia kerjanya bisa di mana-mana gitu kan. Iya. Rasanya. Kalau sekarang apa itu broadcasting? Bisa di Apa mana-mana itu? loh. Itu masalah Bisa di mana-mana. kita menyampaikan pada masyarakat. Gitu rasanya. Makanya seneng banget nih dari SMK 2 bisa mampir ke NTV atau banyak sekali yang kita bisa dapat buat kita guru-guru ataupun buat anak-anak juga. Iya, kita kan bisa kemana-mana ya Lin. Iya, bisa jalan-jalan kita. Kemana-mana. Kemarin kita ke warung sebelah ya. Iya. Kemarin lagi ke warung sebelahnya lagi gitu kan. Tapi asik loh BDB itu. Tapi kalau hal yang menyenangkan yang sampai saat ini masih terekam dengan baik apa sih? Apa sih? Lupakan sisi buruknya dulu. Yang menyenangkan kan pasti banyak dong. Nggak sudah. Yang menyenangkan Saya tahu jawabannya. Kenapa? Ketemu dengan NTV. beneran. Jalan-jalan. Itu salah satunya ya, karena memang ya yang menurut saya menyenangkan itu adalah akhirnya kita itu bisa meriletkan dunianya anak-anak sekarang. Oke. Sosmednya yang kayaknya, hah? Kalau orang tua rasanya live shop, boleh gak sih nyebut? All stop. All shop Uh-uh. atau live yang kayaknya bagi orang tua itu kayak nggak menghasilkan ataupun kita bisa apa ya menjual diri dalam Uh-uh. tanda kutip dengan voice kita, dengan suara kita itu ternyata bisa terjawab dengan dunia broadcasting dan perfilman ini. Itu sih rasanya kayak wow, ternyata Banyak yang bisa diambil ya. benar sekali. Orang tua juga perlu tahu apa yang ada di dunia anak-anak. Nah itu dia, benar kalau ya makanya kalau kita itu udah mendalami dengan benar ya kita bisa mempunyai kartu suara yang bagus. Kan saya juga jualan suara. Iya, jual suara. Iya, dia itu kalau Luna itu tak kasih bocoran sedikit ya, itu dia itu kalau sekali voice over gitu ya 1 miliar dia. Mikirnya. Amin. Mikirnya. Ya ampun, udah diaminin loh. Saya aminin, bilang, kita adegan ulang ya. Luna itu kalau sekali voice over berapa ribu? Udah tertawa dulu baru. Nggak jadi. Soalnya saya kira cuannya gitu kan. Enggak, saya mau ngamini. Oh. Iya, saya amini 1 bahagia. Ya kalau Amin. cuannya 1 miliar, kita aminin. Ya kalau 1 miliar nggak di sini mungkin mas. Kenapa? Oh. Saya bangun lagi nih NTV. Dia nggak kenal dengan kita. Oh gitu ya? Iya. Kalau sudah Iya. Kemarin dia tuh mau dapat kontrak gitu kan di mana ya? Kutub Utara gitu kan. Ngaco enggak. Voice over. Iya kan lu? Buat apa di Kutub Utara? Iya. Tahu dari sekian pengalaman itu ya kalau antara keseharian dengan siswa kemudian dengan guru gitu untuk membangun hubungan guru dan siswanya itu seperti apa? Pasti kan ada beberapa siswa yang agak bandel gitu. ya bandel, kadang kata bandel itu sudah tidak boleh keluar ya di guru ya. Mungkin anak-anak yang butuh perhatian, suka Wih. cari sensasi. Jadi mereka itu kadang sengaja baju dikeluarkan hanya ingin mencari perhatian gurunya, ingin mungkin dijauhi gurunya. Itu masih ya seperti itu ya? Masih Banyak loh, ya? masih ada. Itu sebenarnya manusiawi loh. Iya sih. Manusiawi. Mungkin anak-anak SMK masih mencari jati dirinya. Jadi mau kelihatan keren dikeluarkan bajunya gitu ya. Makanya saya bilang ke anak-anak kan, kalau kalian keren mengeluarkan baju itu berarti kalian kembali ke masa saya. Masa saya kan seperti itu, mengeluarkan Iya. baju biar keren. Masih turun temurun Nah, ya. Tapi sekarang itu sudah tidak. Sebenarnya mereka punya kompetensi yang baik dan punya skill itu sudah bisa dianggap keren. Oh, Seperti itu. iya dong, punya Iya, kompetensi betul. yang baik kan keren. Saya sama Mas Afan aja iri kan. Saya ngajar di ngajar di BDP tapi belum tentu bisa ngomong selancar Mas Afan gitu. Iya. Saya kan lancarnya kan ada radionya. Iya. kan? Nanti akan lebih lancar lagi loh. Kita Kenapa? melihat bagaimana siswanya masuk ke dalam frame. Oh, ada siswanya. Ada siswanya dan Wih. mereka akan muncul di segmen yang ketiga. Masih Tetaplah nanti bersama ya. kami dalam Ngopi, ngobrol, happy. Anda masih bersama kami dalam Ngopi, Ngobrol, Happy.
kitanya selalu happy ya. Iya, happy dong. Rusda setelah masuk segmen yang ketiga, Kenapa? nggak tahu Rusda ini. Gimana Mas? Enggak, itu maksudnya apa sih? Gimana ini? Siap. Siap. Oke, siap apa? Siap tempur. Siap ngobrol lagi dong. Oh, ngobrol lagi. Pak David bagaimana? Masih bahagia? Masih 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 bahagia semangat. ya? Bahagia. Tapi aslinya kurang bahagia loh. Pak. Oh gitu? Iya, coba jenengan ke sana bilang, "Ada masih bersama kami dalam ngopi dengan episode bahagia." Waduh, ini. Coba, Waduh. ya, coba dong. Iya, coba kita coba boleh lah tes. Gimana? Anda masih bersama kami dalam ngopi ngobrol happy di sana. Baik, mulai ya. Oke. Iya dong. Anda masih bersama kami di acara Kurang ceria. Iya. Nggak ngopi jadinya. Oh, ya. gitu ya? Iya dong. Coba Oke, lagi. mulai lagi. Anda masih bersama kami di Ngopi Ngobrol Happy. Yeay. Sebentar, jangan tepuk tangan dulu, kurang. Iya, ini kurang masih. Lagi, Pak. Oke, baik. Anda masih bersama kami di Ngopi Ngobrol Happy. Yeay. Itu versinya Pak David. Iya. Ya, kalau versi kita kan sudah juga. Nggak tahu kalau Bu Rusda seperti apa ini. Iya, biar adil ya, biar Jadi adil. nggak hanya semangat aja. Iya, biar semangat aja. Jadi gimana nih Mbak? Mbak Luna tolong Mbak. Mbak, Kayak tadi kan saya sudah praktekin tadi di awal opening. mau pilih kamera yang mana? Kamera yang itu, yang ini. Banyak ini. Tapi jangan dibawa pulang. Kalau boleh diskip aja ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Wajib. Saya sudah soalnya. Iya. Cuma 50% aja ya? Nggak boleh. Sudah ada dalam catatan soalnya. Iya, silakan Ibu. 1, 2, Ya, 3. 1, 2, 3. Iya. Kalau artis nyanyi kan gitu. Gitu. Cek vokal. Kita lihat seperti apa Bu Rusda. Anda masih bersama kami? Kurang. Oh, kurang. Kurang ceria. Kurang, Iya. kurang. Iya. Nggak udah semangat terus. Iya. Dengan bahagia. Saya nunggu. Kenapa? Ya ampun, segera begini. Oh. Oke, nggak boleh ya? Oke. Anda masih bersama kami di Ngopi Ngobrol Happy. Yeay. Mas ya? Mas Mbak Luna. Oke. Sudah lalu. Kita lanjut ngobrol lagi deh. Ngobrol lagi sebelum nanti kita bertemu dengan siswanya. Oke. Kalau di SMKN 2 Tegalsari pernah nggak sih ngadepin siswa yang susah beradaptasi? Nih, gurunya udah beradaptasi, siswanya ada yang ketinggalan belum? Kurang cepat menanggapnya gitu. Nah, silakan Bu Rusda dulu. Ini ranahnya Bu Rusda paling banyak di sini. Sebutkan, nggak usah banyak-banyak, 50 saja. Itu banyak. Oh iya, satu aja, satu. Iya. Kalau saya merasa ini kan prosesnya mereka ya untuk belajar hal yang baru, yang saya rasa karena terakhir itu materinya tentang naskah ya mungkin wah naskah itu kan menulis mungkin anak-anak sekarang banyak banget yang di sosmed tapi ternyata jarang banget yang nulis kayak gitu. Terus tantangannya juga masih malu-malu meskipun tadi di sosmed mereka aktif banget ternyata kalau untuk praktek ngomong di depan juga masih malu-malu itu sih. Jadi saya rasa nggak apa ya ya itu proses mereka, proses kamu itu ke situ aja sih, beri kesempatan seancur-ancurnya kamu dulu nggak apa-apa, yang penting kamu hargai prosesnya. Iya. Base-nya itu kesempatan seluas-luasnya. Oh gitu. Seancur-ancurnya. Istilah baru. Ya apa buat kesalahan sebanyak mungkin tapi yang penting ada keinginan kamu untuk memperbaiki. Deal, saya daftar. Jadi muridnya Bu Yang ini. mau buat kesalahan. Saya daftar. Mau yang buat kesalahan. Tapi bener loh tantangan seperti itu ada. Saya pernah merasakan seperti itu. Jadi kayak relate gitu ya. Jadi mau tukang bikin gara-gara. Kok gitu? Iya. Tadi kan ngakuin. Kenapa? Saya juga gimana tadi? Relate. Iya. Merasakan. I feel you guys gitu. Jadi semangat banget untuk memperbaiki sampai jadi sekarang. Iya dong. Itu dia. Terus kemudian untuk beri motivasi seperti apa ini? Bisa kepada David yang jawab. Motivasi kepada mereka yang susah beradaptasi. Kalau saya memang sebelum ngajar awal pasti ngasih persepsi dulu sih. Jadi saya ngasih motivasi dulu ke anak-anak karena di SMK kita sendiri khususnya sangat kecil kemungkinan kalau mereka dikasih langsung materi. Mereka itu kayak butuh trigger. Hari ini gimana keadaannya, kabarnya gimana, di rumah sedang apa, kemarin ngapain. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan tematik seperti itu penting buat mereka biar mereka itu merasa oh ternyata saya diperhatikan sama gurunya. Jadi perhatian itu yang paling utama kalau saya ngajar di kelas. Dulu pernah merasa seperti itu, tapi iya kan belum nikah dulu. Oh.
Setelah sudah nikah ya beda lagi lah. Oh gitu. Kalau dia cie sekarang cai. Jadi motivasi ke anak-anak mungkin lebih ke seperti anak-anak, tolong dijaga disiplinannya, kamu harus profesional karena dunia kamu tidak hanya di sekolah saja. Nanti setelah sekolah kamu mungkin ada yang kerja, ada yang kuliah, itu yang harus kalian hadapi nantinya seperti itu. Sekarang kita perform. Siapakah siswa yang dibawa hari ini? Oh iya, ada siswanya datang ya. Iya, kita panggil saja. Yuk silakan masuk. Vicky dan Lupa. Siapa satunya? Chandra. Chandra. Ayo. Malu-malu ya. Selamat datang di Ngopi Ngobrol Happy. Iya. Enggak tepuk tangan dengan gurunya? Sudah dari tadi. Sudah dari tadi? Iya, lagi nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Alma maternya bagus loh. Dengan umur ya. Iya. Enggak apa ya. Saat ini kita izin berdiri. dulu. Boleh, silakan. Silakan. Kita mau interogasi siswanya dulu. Jawabnya yang bagus-bagus ya, Chandra. Boleh dipakai mic-nya. Sebenarnya bahagia atau tidak bahagia? Atau tertekan? Lumayan. Lumayan. Kok tertekan sih? Jawabannya sama dengan yang di belakang tadi. Gurunya ya? Bukan, belakang layar. Oh. Kalau menurut saya fresh. Iya. Happy gitu, coba jadinya berbunga-bunga ya. Langsung keluar ya. Ini benar namanya Vicky? Ya, Yang Vicky yang mana? saya. Ini Chandra. Oke. Kalau gabung namanya Chandra Vicky atau Vicky Chandra? Chandra Vicky. Enggak benar. Malu. Iya, boleh dong sedikit cerita ketika masuk ke BDP ya? Seperti apa? Mulai dari saya dulu ya kak. Sebenarnya, Iya, sebenarnya dulu saya nggak berpikiran atau terpikirkan untuk masuk ke SMK, apalagi ke SMK Negeri 2 Tegalsari. Sebenarnya dulu saya rencana itu masuk ke SMA, gitu. Iya. Cuman nggak tahu kenapa jadi pindah lagi ke SMK dan akhirnya ya masuk ke SMK Negeri 2 Tegalsari. Berubah pikiran ya. Iya. Tapi nggak merasa terpaksa, tertekan gitu? Sebenarnya enggak, karena kemauan saya sendiri, nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa? Ya. Gak tahu kenapa. Mungkin. Iya, menunjukkan jalan yang benar. Mungkin. Hidayah ya. Kalau Chandra? Kalau saya emang awal masuk emang sudah mengumpulkan niat kalau mau ke SMK tersebut. Terus kalau jurusan sebenarnya saya cuma ingin menantang diri. Wih, suka challenge ya anaknya ya. Soalnya saya sebenarnya nggak tahu tentang tata kamera, tentang broadcasting dan perfilman, malah nggak tahu sekali. Jadi saya kayak coba-coba gitu. Gitu ya? Iya. Mau praktek loh. Awalnya Berhasil coba-coba loh. kok enak Tapi gitu. berhasil. Iya, betul selalu ditantangannya. Itu selain mengumpulkan Niat. Mengumpulkan Iya. ada yang dibutuhkan selain niat ketika masuk SMK? mental. Terus ada lagi? Sebenarnya cuma itu aja sih. Gitu. Gak mengumpulkan biaya? Itu pasti dong, kan itu bukan urusan dia, urusan orang tuanya. Saya kan nanya gak salah. Oh iya, oke. SMK itu adalah sekolah yang memang langsung terjunnya kan dunia pekerjaan. Nggak betul. menulis pilihan ya. Ketika iseng-iseng pas over, dapat cuan 1 miliar loh Iya, ya. 1 miliar. Tahu ya. Dibikin sama kan. Agak halu dikit tapi diaminin. Amin. Terus saat ini kalau Chandra sendiri setelah mengetahui masuk ke SMKN dari Kalsel itu yang paling menarik dari ditekuni yang mananya? Kalau saya mungkin voice over. VO. Ini kenapa sih ada di sini? Saya Bingung ya mau ngomong yang mana sih gini. terlalu enjoy. Oh. Ada lagunya kah di kupingnya vibing gitu ya? Soalnya saya kalau gugup tuh kayak badannya gerak terus. Gitu. Oh. Nah, bisa lebih gerak lagi. Nanti saya suruh joget loh. Jadi coach over ya. Apa yang benar dari coach over itu? Kayak bikin narasi tentang voice over ya kayak gitu. Gitu aja. Kayak gitu-gitu Itu aja. nggak menarik, yang lebih menarik apa gitu? Apa ada tantangannya karena kamu kan suka challenge tadi ya? Apakah di situ? Kayak bacanya harus kayak ada suara tersendiri kayak dari perut, pengambilan perut gitu. Terus kayak Pengambilan perut? Hah? Serem loh. kayak suaranya harus ditekankan kayak Oh. Iya, Iya. Nah. Aku paham yo. Terus intonasinya mungkin itu sih, sama suaranya mungkin ada tersendiri prakteknya. Bagus ya
Bisa nyanyi artis lokal habis ini. Kenapa? Nanti aku tergeser. Oh iya. Kamu mau bikin motivasi sih saya Jangan gitu dong. Kan ini siswa harus diberi motivasi. bikin gurunya. Oh iya. Kalau Vicky ya lebih suka ke arah. Kalau untuk broadcasting, kalau untuk broadcasting sendiri saya lebih suka di di semacam jurnalistik gitu, Wih. terutama ya mungkin presenter. Lumayan tertarik di situ. Tapi untuk yang di perfilmannya sendiri itu saya suka di seni artistik. Ya gitu. Presenter sama voice over ya. Coba sekarang kalau misalnya kamu jadi presenter yang ngopi. Ayo, coba opening kayak gurunya tadi. Bisa dicoba dari sana seperti apa kalau misalnya opening? Boleh kasih contohnya dulu Kak? Silakan dulu, kamu dulu. Anda masih bersama kami dalam ngopi, ngobrol happy gitu. Langsung mulai. Iya, ayo. Anda masih bersama kami ngopi ngobrol happy. Yeay. Udah langsung diterima di NTV. Kalau tadinya Iya, Chandra. Chandra apa Vicky nih ya? Chandra benar. Gimana tadi Kak? Anda masih bersama kami dalam ngopi, ngobrol happy. Anda masih bersama gimana? Gak apa, gak apa. Anda masih bersama kami dalam ngopi ngobrol happy. Dan nanti kita akan ngobrol lagi lebih banyak dengan gurunya ya. Dan pemirsa. Anda masih bersama kami dalam ngopi ngobrol Happy. Masih happy nih? Masih Di segmen terakhir ini. Iya. Tadi kita udah lihat ternyata siswanya Pak, ya walaupun jurusan baru ternyata di depan kamera itu mereka merasa enjoy. Enjoy loh, Vicky sampai sama agak goyang-goyang Chandra. dikit tadi katanya Iya, kan. Saya tadi langsung berencana menggantikan Luna dengan Vicky sama Jangan dong, jangan. Kamu nggak tanya menggantikan sebagai apa? Ya. Kenapa? Nggak tanya menggantikan sebagai apa? Apa? Nggak tanya. Apa? Menggantikan sebagai apa? Sebagai presenter. Jangan dong, saya masih mau di sini. Kursi kebanggaan ini keren. Oh gitu. Bagaimana kalau kita pindah? Gak usah deh. Nggak usah. Iya. Pak David sama Bu Rusna ya, kalau melihat Vicky sama Chandra tadi terusnya gimana? Apakah mereka termasuk murid favorit ya? Punya bakat. Mereka berdua punya bakat, punya potensi lah Mas sama Mbak. Jadi mereka berdua memang di sekolah juga rasa penasarannya tinggi. Yang lain pada diem dia tanya sendiri, yang lain Kritis pada ya? diem. Iya betul, kritis juga. Jadi Tanya yang- sendiri ya. Tanya sendiri Ya gak enggak. dijawab gitu. tetap ya biasa guru kan ada pertanyaan, pasti ada pertanyaan dari mereka berdua. Walaupun beda kelas, PP1 dan Oh itu beda kelas tadi itu? beda kelas. Oh, tak pikir satu kelas terus bestie gitu. Enggak, beda kelas memang. Nah, pernah nggak kayak apa bahasanya gelagapan itu ya? Ya gelagapan. Terbata-bata pas Terbata. jawabin murid-murid yang banyak tanya seperti itu. Alhamdulillah enggak. Enggak. Ya lumayan lah 8 tahun masa ya. Wih, jam terbang nggak bohong ya? Bukan gitu, kan ganti jurusan. Jawabannya lu. Kan ganti jurusan. Iya. Enggak. Itu kayaknya menarik ya. Itu perlu proses berapa lama anak-anak bisa berani maju di depan kamera banyak, terus bisa ngomong seperti itu, menghadapi orang, membentuk mental mereka itu kan nggak segampang menghapuskan kerupuk. dalam Mereka hidup. tadi kelas berapa sih? Kelas 11. Kelas Iya, 11. Kelas 2 ya? Iya, kelas 2. Oh. Berapa lama memproses atau memoles mereka? Proses tergantung prosesnya Mas. Kalau misalkan proses itu kita lebih banyak di outdoor itu lebih cepat karena mereka berinteraksi dengan orang luar. Langsung praktek ya? Ya betul. Walaupun sama-sama di depan kamera, tapi kalau di luar mereka lebih tertantang karena dengan orang yang lain. Tapi kalau di sekolah ya orang-orang sekolah aja kan yang dihadapin mereka, paling banter ke gurunya, ke teman-temannya itu. Oh ini berarti mereka tuh harus mau keluar dari zona nyaman gitu. Betul. Iya. Pernah nggak menghadapi siswa yang ogah disuruh keluar? Nggak apa, sama di dalam kelas saja, mau dengan guru saja. Agak susah gitu, introvert. Sebenarnya saya rasa kalau ngomong introvert itu Saya sendiri. pembawaan enggak. Oh, enggak. Pembawaan sih ya, cara Emang ibu introvert? Sebentar. Gimana tadi? Nak? Apakah seterlihat introvert? Enggak. Enggak. Dan saya rasa kalau introvert sama introvert itu adalah satu bawaan mereka untuk sendiri ya. Jadi
nggak akan pengaruh sama pemalu atau nggak pemalu atau pemberani gitu. Saya rasa anak-anak tuh cepet banget kok belajarnya dan mereka juga semangat kok untuk pengen tahu gitu untuk belajar lagi, belajar hal-hal yang memang aktualnya gitu loh. Dan saya rasa misalkan itu berapa tahun enggak, mereka cepet banget. Nah misalkan dari mata pelajaran yang tata kamera aja bisa kita bisa diajarkan kelas 10 dengan Pak Agung. Saya lihat anak-anak sudah biasa gitu loh, meskipun ya kayaknya harus hati-hati ya kalau pakai kamera gitu, tapi lumayan luar biasa mereka cepat sebenarnya. Ini kalau misalnya saya pengen belajar itu untuk saya butuh berapa lama? Kalau dari segi umur memang berpengaruh Mas. Faktor U ya. Jangan diteruskan. Kalau saya emang udah tua sebenarnya. Itu saja. Sepuh. Itu lebih parah ya kayaknya. Tua aja enggak apa-apa, saya ikhlas kok. Iya. Malah disuruh nyepil. Kan ada kan lagu yang sedang booming apa ya? Sadar diri judulnya ya. Sadar diri. Yang mana tuh, Kak? Kamu nggak tahu? Enggak. Ya, Mungkin saya kurang sadar diri gitu ya. Iya. Enggak dong. Tapi itu dalam proses seperti itu ya, itu ada yang tetap ada sisi benarnya juga. Untuk memoles anak itu ada sisi benarnya juga. Iya Mas, jadi anak-anak itu sebenarnya yang perlu kita ambil dari anak-anak itu bukan tujuan, kamu harus mencapai ini di waktu sekian. Kalau saya pribadi tidak, saya lebih ke kamu harus penasaran pada beberapa materi yang disampaikan. Jadi dari penasaran itu, ya betul, kepo. Semakin dia kepo, semakin dia penasaran, pasti akan berkembang nanti. Itu aja sih tujuannya kalau saya. Malu bertanya, sesat di jalan. Kalau saya dulu nggak gitu loh. Apa? Malu bertanya, nggak usah tanya. Iya juga ya. Dulu gitu, kan malu bertanya nggak usah tanya gitu ya. Iya, padahal benar adalah malu bertanya sesat di jalan ya. Tapi sejauh ini ya, ini kalau kita melihat siswa-siswa di SMKN 2 Tegalsari bukannya dari BDP saja, tapi kan banyak jurusan tadi ya. Ada apa? Dia termasuk Pak David sama Bu Rusda juga mengikuti perkembangan secara keseluruhannya. Betul. Boleh dong diceritakan. Silakan. Jadi nggak hanya di BDP aja ya. Saya rasa setiap jurusan itu kan punya keluarganya masing-masing, punya semangatnya masing-masing. Apalagi kalau misalnya di SMK harus ada hasilnya dong dari produknya ataupun jasanya gitu ya. Kalau dari arsitek misalkan gambar bangunan gitu, mereka bahkan dia sudah berani gitu loh untuk berkompetisi sampai ke kampus ataupun ke Banyuwangi gitu, di tingkatan Banyuwangi, atau bahkan kemarin sampai ke Jember dan sebagainya untuk berkompetisi membuat maket, lomba spaghetti bridge dan sebagainya. Itu saya rasa luar biasa mereka udah membuat seperti itu. Terus dari batik, wah kalau batik memang di SMK 2 jangan tanyakan lagi tadi ya. Selain memang mereka sering gitu ya juara, tapi juga produknya itu juga produksi terus gitu loh. Oh. Ya gitu ya. Jadi memang Makanya aku tadi bilang apa sih? Endorse. Dan siap endorse-nya ya, nanti siap menerima pesanan mungkin dari NTV nantinya. Boleh. Nanti teman-teman editor bagian ini di-cut ya. Jangan dong, kasihan. Bagian ini di-cut. Iya, ya nanti yang ada. Pokoknya endorse-nya ditekankan ya. Endorse. Iya, yang ketiga tadi dari APHP atau pengolahan hasil pertanian. Jadi produksinya juga luar biasa. PHP, pengolahan. Oh, ada A-nya. Agribisnis pengolahan hasil pertanian. Jadi P apa? APHP. Untung ada A-nya. Oh, saya kira PHP aja. Makanya untung ada A-nya. APHP. Kalau nanti pengolahan hasil pertanian, maka mereka terus berinovasi juga. Tadi aja pagi udah nyiapin entah susu kental manis, perkopian, biji-biji kopi berbagai macam, gitu-gitu. Oh iya, saya penasaran loh sama pertanian ini. Saya kira pertanian ini hanya ngurus kambing, sapi gitu. Dulu saya kira seperti itu. Peternakan itu. Iya. Saya tadi mikirnya ini pasti megang cangkul. Iya. Memang animo di masyarakat seperti itu. Tapi setelah mereka masuk ke jurusan ternyata enggak seperti ini. Lebih ke Luas program ya, mungkin, lebih banyak ya yang pengolahannya dipelajari. kan. Berarti kita bisa survei loh sebenarnya kawan-kawan lo. Kenapa? Kita bisa survei ke sana sebenarnya. Boleh. Jadi kita datang. Yang menarik tadi saya langsung bilang gitu apanya sih? Batik. Dengan kata-kata bukan. Kenapa? Dengan kata buka, saya rasa pertama. Bukan. Oh iya. Boleh. Iya. Dan 4 jurusan itu memang sudah bakti ke masyarakat sendiri-sendiri Mas dan Mbak. Jadi mereka itu sudah
sudah turun ke masyarakat, menawarkan jasanya, menawarkan produknya sendiri. Guru hanya mendampingi, paling ngantarkan. Setelah itu mereka masuk sendiri ke desa, ke kecamatan untuk menawarkan produk dan jasanya. Dan berjalan Sudah setahun kebelakang berani itu ya? sudah. Tapi ya itu setiap generasi kita harus mengajari itu. Dari awal ya? Secara nggak langsung ada marketing juga itu ya. Betul. Kenapa sih nggak bawa ke sini produknya? Kan baru ini. Kan nanti bisa endorse. Itu jangan ditiru, itu kan cukup saya aja. Oke. Ternyata banyak hal menarik ya. Ya. Kemudian ini kalau kita ngomong tentang perkembangan zaman ya, ini kan setiap tahun selalu ada perubahan. Nah, ini kemungkinan sekarang di 2023, kemudian 2024, 2025 ada perubahannya. Ini dalam menghadapi tantangan itu sudah ada planning tertentu nggak sih dari Dewan Gurunya, Dewan Pengajarnya? Saya rasa untuk menghadapi masa depan berarti kita harus siap inovasi. Betul. Kalau saya merasa itu ada proses juga ya, cuma proses kita menghadapi perubahan-perubahan itu. Kalau misalkan tadi di broadcasting dan perfilman kita bayangannya melihat live gitu ya, anak-anak yang penting bisa online dulu atau yang penting bisa membuat video video pendek lah yang kita banyak ya di sosmed itu, ternyata bisa jadi nanti sosmed juga berkembang lah. Atau hanya saya rasa memang nggak hanya sekedar kita buat karya sekarang aja, tapi ternyata nanti kita ikuti aja perkembangan nanti gimana. Jadi harus siap inovasi. Makanya tadi bisa jadi pasarnya pada waktu awal pasarnya sama teman-teman sendiri, ternyata nanti pasarnya harus dapat nih dari kecamatan, ada yang mau order nggak video kita, nanti pasarnya bisa nggak diperluas sampai ke Banyuwangi dan sebagainya. Saya rasa harus siap inovasi sih anak-anak maupun dari sekolah sendiri. Oke, jadi sudah dipersiapkan ya, sudah dipikirkan secara matang-matang. Iya, ternyata sebegitunya ya. Kalau Pak David sendiri, kok tiba-tiba wajahnya layu gitu Pak? Enggak, saya mikir harapan saya ke depan itu kan juga bergantung pada diri saya sendiri. Jadi kan itu kan harapannya Pak David. Jadi kan ada korelasinya. Apa gara-gara ada kata-kata PHP tadi tuh? Enggak. Jadi lebih ke SDM harus semakin meningkat. Terus kita juga sebagai guru harus up to date. Kita nggak boleh ketinggalan informasi, ketinggalan teknologi. Harus langkah lebih maju, lebih depan daripada murid-murid kita di sekolah. Dan untuk itu juga kita peningkatan di sekolah khususnya juga selain dari komunikasi ya dari inovasi tadi yang disebutkan Bu Rizda. Iya. Ini dari sekian banyak proses pembelajaran, jadi kita sendiri kalau saya sama Luna biasanya habis ngisi acara kan ada evaluasi. Evaluasi. Gitu kan. Kalau dari pihak sekolah sendiri, evaluasinya itu dilakukan berapa lama sekali? Ya, kalau evaluasi kita secara umum tiap tengah semester kita ada evaluasi, terus tiap semester kita juga ada evaluasi. Lebih-lebih di program baru di kepala sekolah kita yang baru itu setiap 3 bulan itu kita melaksanakan evaluasi khususnya di jurusannya sendiri. Jadi apa yang sudah dicapai, lalu apa pengembangan selanjutnya, apa yang kurang dan apa yang lebih yang harus ditingkatkan seperti itu. Ujian itu kan termasuk evaluasi ya? Betul. Ada LSP gitu ya? Apa namanya LSP? LSP kita masih hanya di beberapa jurusan yang LSP. Oke. Baik, terima kasih. Kita doakan juga nanti kedepannya SMKN 2 Tegalsari semakin berkembang. Amin. Supaya kita bisa berkunjung ke sana. Ya, Dan lebih satu lagi terkenal apa ya. tadi? Apa? Endorse. Pak David terima kasih. Ya, terima kasih kasih udah bawa siswanya juga, dan pemirsa kita juga terima kasih Anda sudah bersama kami, dan kita ketemu lagi di episode berikutnya Lun ya. Oke. Tetap dalam ngopi, Ngobrol happy. Sampai jumpa. Terima kasih. Kita ngobrol di sini, gimana rasanya? Gimana rasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata Happy. bener loh kan jenengan. Gimana? Kalau Burca udah ngomong, ya nggak gue gini. Makanya itu. Di RBT itu saya nggak dikasih Nggak bagian apa-apa. ngomong. Makanya, berarti itu sesuai fakta yang terjadi. Nggak ada gitu. Terhalut. Jurusan inovasi, tantangan. Ternyata omongnya dari mana-mana. Itu kan menurut jenengan. Tapi menurut saya yang mendengarkan fine-fine aja. Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Ini muridmu ini. Tapi enjoy ya, ternyata enjoy. Bisa santai